Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official. Sebelum saya keluar, saya akan menjawab pertanyaan yang kemarin di komen di video saya, yang kemarin komen di video yang kemarin ya. Ada komen dari salah satu subscriber yang mana tidak saya beritahu siapa namanya. Dan sebelum saya jawab komentar itu, selamat datang bagi teman-teman yang baru datang. Selamat datang dan selamat bergabung di channel ini Setiawan Official, yang mana isinya yaitu sharing-sharing pengalaman, diskusi tentang apapun itu yang dipertanyakan tentang kehidupan maupun tentang masalah-masalah kehidupan, yang mana ini sifatnya sharing ya. Jadi tidak kok bukan, tapi ini sharing, tukar pengalaman lah, istilahnya tukar pengalaman bagaimana kita caranya menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup, yang mungkin meskipun kadang saya juga mengalami kesulitan dalam menjalani hidup saya, tapi saya juga punya motivator, saya juga punya mentor yang mungkin itu menjadikan saya bisa bertahan hidup sampai saat ini, alhamdulillah. Dijaga kesehatan dan tidak lama-lama akan saya jawab pertanyaannya setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja saya jawab untuk pertanyaan dari kemarin yang komen di channel saya. Saya bacakan. Halo Bang Chan, sukses selalu di cancel ini. Maksudnya di channel ini gitu ya. Mau request nih Bang, gimana caranya menyikapi atau proses yang baik untuk menyikapi ketika kita ada suatu masalah. Entah ini ada beberapa pilihan. Yang pertama sama istri, dua sama orang tua sendiri, ketiga sama mertua. Dengan kondisi bersamaan dan waktu yang bersamaan, mana yang lebih didahulukan menurut Bang Chandra nih? Barangkali luar sana ada sama masalahnya, ditunggu Bang Chan kontennya. Ini dari salah satu subscriber yang komen di video saya yang kemarin. Jadi ini ceritanya itu pilih mana ya, mana yang lebih didahulukan. Mana yang lebih didahulukan antara istri, orang tua sendiri, dan mertua. Ini yang tanya ini laki-laki ya. Jadi ini sudah menikah, terus dia tanya ketika ada suatu masalah antara istri, orang tua sendiri, sama mertua, mana yang didahulukan. Oke, saya jawab ya. Tapi jawaban ini mungkin buat Mas Ek ya, saya sebutnya Mas Ek, nanti bisa dilihat di konten sebelumnya. Mas Ek, di sini saya bukan menggurui, di sini saya bukan apapun yang saya katakan nanti belum tentu itu benar. Jadi silakan cari referensi yang lain, mungkin di Pak Ustadz, mungkin orang yang lebih ngerti agama, atau mungkin orang yang lebih paham tentang hal ini. Karena ini membahas masalah setelah menikah gitu ya. Jadi saya kan belum menikah, tapi tetap saya jawab karena itu komen di video saya gitu ya, di konten saya yang kemarin. Tetap saya jawab, tapi ini saya tidak mengatakan yang saya jawab ini benar. Silakan cari referensi yang lain gitu ya. Jadi ini sekedar sharing atau apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui, atau mungkin ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari motivator saya. Ini cara menjalankan atau beberapa cara untuk mengatasi kasus seperti Mas Ek tadi gitu ya. Saya juga belum mempraktekkan ini karena saya belum menikah. Alasannya itu karena saya belum menikah, jadi saya belum mempraktekkan ini. Yang saya sampaikan ini adalah teorinya. Benar salahnya saya tidak berani mengatakan ini benar. Jadi silakan teman-teman untuk mencari referensi yang lain. Kalau misalkan dirasa cocok ya alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf, karena ini sesuai dengan, bukan dari pengalaman saya, tapi ini saya melihat dari pengalaman teman-teman yang sudah menikah, dan juga mungkin dari guru saya yang saya ketahui sebatas ini. Jadi gini, mana yang didahulukan antara, ini laki-laki ya, katakan saja saya, mana yang didahulukan antara istri saya, orang tua saya, dan juga mertua saya gitu ya.
Sebenarnya ketiganya ini bukan termasuk pilihan. Kenapa saya bukan mengatakan pilihan? Kalau pertanyaannya tadi pilih mana, berarti ini bukan pilihan, karena ketiganya tidak bisa dipilih. Kalau kita memilih, artinya berarti harus memilih salah satu dan juga membuang yang tidak dipilih. Lah, antara istri, orang tua, dan mertua ini tidak bisa dibuang. Ini berarti bukan pilihan. Jadi pertanyaannya sudah benar. Mendahulukannya mana? Kalau misalkan antara ketiga ini minta tolong kepada kita sebagai seorang suami, Mas Ik tadi sebagai seorang suami ya, mendahulukannya mana? Istri minta ini bersamaan dengan mertua minta ini, bersamaan dengan orang tua sendiri minta tolong ini gitu. Mana yang didahulukan? Yang pertama gini, dalam berumah tangga, dalam hidup manusia dulu ya, dalam hidup manusia itu kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua, menuruti kedua orang tua kita ya, asalkan itu positif. Jadi harus kita turuti asalkan itu positif dan tidak melenceng dari aturan moral maupun aturan agama. Itu harus kita turuti. Kalau sudah menikah, berarti cara perlakuan kita itu harus sama antara di kedua orang tua kita. Perlakuan atau mungkin rasa sayang kita, responsibilitas kita, atau mungkin cara perwakilan kita dalam cara perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sama, tidak harus ada pilih kasih antara orang tua sendiri dan juga antara mertua, harus sama. Karena kalau sudah menikah berarti tidak hanya menyukai, mencintai anak perempuannya, tapi juga mencintai keluarganya. Artinya orang tuanya juga kan gitu. Berarti kalau sudah menikah orang tua kita jadi 4. Yang 2 orang tua kita sendiri, yang 2 orang tua dari istri kita atau mertua kita. Artinya perlakuan di sini tidak boleh pilih kasih satu sama lain dalam hal menyayangi atau dalam hal menghormati atau dalam hal mematuhi. Tidak harus ada pilih kasih dan tidak harus ada yang dibeda-bedakan biar tidak ada kecemburuan sosial. Ini suamiku lebih nurut nih, lebih patuh sama orang tuanya, kalau sama orang tuaku, kata perempuan, orang tua aku enggak. Nah, jadi menghindari hal seperti itu. Jadi untuk kasih sayangnya, perlakuannya atau apanya di kehidupan sehari-hari harus sama, tidak boleh pilih kasih. Itu dalam hal perilaku. Karena apa? Kita sebagai seorang laki-laki tidak akan bisa menikahi seorang perempuan itu karena kalau tidak ada orang tua. Oke, kalau tidak ada orang tua, istri kita tidak lahir dari batu, istri kita tidak tiba-tiba ada pecudul gitu, nggak iso ya. Jadi harus ada orang tua yang melahirkan istri kita dan juga sudah dididik, sudah dirawat, dikasih makan, ditetehi sampai sebesar umur yang sudah kita nikahi. Kalau kita nggak mau hormati orang tuanya kan ya salah juga. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga seperti itu. Menikahi kita sebagai seorang, memilih kita sebagai suaminya. Kita seorang suami laki-laki tidak akan ada tanpa orang tua kita. Mendidik kita, melahirkan kita, menyusui kita, menggendong kita, merawat kita, macam-macam sampai nyewoi loh. Membersihkan pada saat buang air itu kan orang tua kita dulu. Tidak akan ada saya laki-laki suami tanpa adanya orang tua. Artinya seorang perempuan harus secara moral harus berterima kasih kepada mertuanya atau ibunya, orang tuanya yang laki-laki, karena sudah melahirkan seorang laki-laki yang saya sayangi, yang bertanggung jawab, sudah mendidik sampai saya nikahi akhirnya. Begitu juga laki-laki harus berterima kasih, alhamdulillah, berkat didikan yang kau berikan, berkat asuhan yang kau berikan, berkat pendidikan yang kau berikan kepada anak perempuanmu, sehingga anak-anakmu menjadi pilihanku untuk aku nikahi, dan terima kasih sudah memberikannya kepada aku. Jadi harus sama-sama imbang, harus sama-sama menyayangi, karena laki-laki dan perempuan tidak akan menikah tanpa adanya orang tua. Itu poin pertama. Yang kedua, langsung saja. Terus kalau misalkan ada minta tolong secara bersamaan antara istri, orang tua sendiri, dan mertua, yang saya pahami, kalau sudah menikah itu sebagai seorang laki-laki, kalau sebelum menikah yang harus didahulukan atau yang harus diprioritaskan adalah orang tua.
orang tua laki-laki, atau mungkin perempuan orang tua perempuan. Tapi kalau sudah menikah, ini mungkin teman-teman sudah tahu di luaran sana, kalau sudah menikah, laki-laki tetap yang diutamakan orang tuanya, setelah itu baru istrinya. Kalau si istri kalau sudah menikah, yang diutamakan suaminya, baru orang tuanya. Paham ya dari sini? Kalau sudah menikah, laki-laki itu sebagai suami yang diutamakan tetap orang tua kandungnya, baru istrinya. Kalau si perempuan yang diutamakan kalau sudah menikah, yang diutamakan pertama adalah suaminya, baru orang tua kandungnya. Itu poin pertama. Poin pertama. Artinya antara orang tua kandung sama istri, karena yang tanya ini Mas atau Mr. X ya, Mr. laki-laki yang tanya, antara orang tua kandung Anda dan juga istri Anda yang harus Anda utamakan menurut aturan adalah orang tua Anda. Menurut aturan adalah orang tua kandung Anda, orang tua kandung Anda menurut aturan, baru setelah itu istri Anda. Oke. Yang kedua, mertua, morotua bahasa Jawa nih, mertua. Kalau ketiganya ini berbarengan, masalahnya gini, di dalam yang saya ketahui ya, nah kalau salah dikoreksi, di dalam Al-Quran atau mungkin di dalam hadis itu tidak ada yang masalah yang membahas tentang mertua. Yang ada hanya orang tua istri, orang tua istri, orang tua suami. Karena apa? Karena pada saat sudah menikah, mertua ada menjadi orang tua juga gitu. Jadi di situ tidak ada kewajiban kita untuk gini, gampangnya gini. Kalau kita membangkang orang tua kita, tidak menuruti atau menolak atau tidak menuruti dalam arti itu tidak hormat kepada orang tua kandung kita, itu hukumnya dosa. Kalau kepada mertua, misalkan kita nggak bisa nih, besok aja kira-kira, kalau mungkin kita nggak bisa diminta tolong dan kita nggak bisa melakukan itu tidak dosa, nggak apa-apa. Tapi komunikasi yang baik, tetap nggak apa-apa. Kalau salah mohon maaf dikoreksi ya, kalau saya mohon maaf dikoreksi. Istri suami mendahulukan orang tuanya, setelah itu baru istri mendahulukan suaminya, setelah itu baru orang tuanya. Dalam hal ini sudah jelas berarti Mas X ya, Mr. X. Jadi Anda kalau dalam aturan mendahulukan orang tua Anda baru istri Anda. Mertua ini sebagai orang tua Anda dari istri Anda. Jadi tetap orang tua Anda dulu yang Anda dahulukan, baru istri Anda atau mungkin mertua Anda. Oke? Dari sini paham ya? Yang kedua, kalau istri disuruh langsung oleh mertua, istri disuruh langsung oleh mertua tanpa lewat suami, istri boleh untuk tidak melakukan selagi itu memang benar-benar nggak bisa. Tapi kalau bisa dilakukan aja. Langsung bisa memilih atau bisa memilih ya apa tidak. Tapi kalau orang tua, mertua si istri atau orang tua suami ini lewat suami dan suami yang ngomong ke istri, mau nggak mau istri harus melakukan itu karena perintah dari suami. Dari sini paham nggak? Jadi kalau misalkan ada, ini dalam aturan ya, dalam aturan. Kalau misalkan ketiganya, bentar. Kalau misalkan ketiganya ini ada bareng-bareng minta tolong antara orang tua, saya laki-laki ya, Mas ini laki-laki, orang tua saya, orang tua Anda kandung, istri Anda, dan kalau mertua mungkin tidak saya bahas di sini, karena mertua itu tetap orang tua, tapi orang tua istri Anda. Artinya gini, istri Anda aja nomor 2 dari yang diutamakan. Yang Anda utamakan sebagai laki-laki adalah orang tua Anda. Setelah itu istri Anda, baru mertua Anda. Artinya gini, jadi mertua di sini saya kesampingkan dulu. Kalau Anda berbarengan disuruh antara minta tolong ya, misalkan orang tua Anda kandung minta tolong antar ini, antar kemana, atau minta beliin ini, antar ini, terus istri Anda juga minta ini, mertua Anda juga minta ini, dalam waktu yang berbarengan. Kalau menurut aturan, ikuti orang tua Anda. Kalau Anda laki-laki, ikuti orang tua Anda. Oke? Setelah itu baru istri dan mertua Anda. Tapi dengan bahasa atau yang baik. Dek, yang istriku, mohon maaf ya, ini bebarengan orang tuaku, bapakku atau ibuku menyuruh aku seperti ini.
aku selesaikan dulu dengan bapakku, dengan orang tuaku, nanti kalau sudah selesai baru aku ke urusanmu. Seperti itu. Jadi izin ke istri dulu, bukan izin, tetap komunikasi dulu, komunikasi. Dan istri tidak boleh, oh kamu tuh lebih sayang sama orang tuamu, nggak sama istrimu. Nggak boleh seperti itu, karena aturan syar'inya seperti itu. Kalau menurut aturan syar'inya seperti itu, kalau laki-laki tetap nomor 1 orang tua, nomor 2 baru istri. Jadi istri nggak boleh nih cemburu, karena itu nggak pantas di orang tua mertua, meskipun laki-laki ya ke mertuanya perempuan, ke orang tua perempuan, atau perempuan ke orang tuanya laki-laki. Mertua artinya itu tidak bisa dicemburui, bukan tempat cemburu itu. Jadi jangan cemburu kepada mertuamu. Biasanya tuh perempuan, anak perempuan nggak akor sama orang tuanya laki-laki, atau mungkin ibunya laki-laki mertuanya. Jangan cemburu, lebih sayang sama bapakmu daripada sama aku. Kamu lebih sayang sama bapakmu atau sama aku? Kalau istri tanya gitu kepada suami, berarti Anda seorang suami kurang bisa mendidik istri. Gak boleh istri seperti itu, karena itu bukan pilihan. Kamu pilih aku apa pilih ibu kamu? Gak boleh, karena itu bukan pilihan. Karena itu bukan pilihan. Jadi semoga aja gak sampai seperti itu. Tetap orang tuamu yang didulukan, mas. Orang tua yang didulukan, istri mertua, atau mertua istri, satu paket. Itu dalam aturan. Tapi kalau misalkan ketiganya minta tolong kepada Anda selaku seorang suami, ternyata yang lebih urgent, yang lebih bahaya, atau yang harus dilaksanakan saat itu juga tidak bisa ditunda adalah permintaan istri, Anda harus mendahulukan si istri dan ngomong kepada orang tua Anda, Pak, mohon maaf, bukannya saya itu membangga atau tidak hormat kepada panjenengan, tapi bersamaan dengan ini istri saya melahirkan, misalnya melahirkan, jadi saya harus saat ini juga harus mengantarnya ke dokter atau periksa atau bagaimana. Itu kan merupakan sesuatu yang urgent tuh, harus dilakukan saat itu juga atau secepatnya. Itu komunikasi ke orang tua dulu, mas. Pak, ngapunten, mohon maaf, gini. Nanti setelah saya ngantar istri saya selesai, saya akan ke bapak. Nah, itu lebih enak. Jadi kalau menurut aturan kan orang tua dulu, baru istri, baru mertua. Tapi di kondisi yang misalkan urgentnya itu lebih ke istri, misalkan tadi lahiran ya kan, nggak bisa ditunda-tunda tuh. Masa nanti aja lahirannya saya mau ke orang tua, nggak bisa. Jadi pada saat seperti itu diperbolehkan untuk mendahulukan istri, karena apa? Alasannya urgent dan harus komunikasi kepada orang tua. Pak, Bu, mohon maaf, ini saya mau ngantar istri saya dulu karena sudah mau lahiran. Nanti setelah saya dari rumah sakit sudah selesai proses semua, baru saya akan ke rumah bapak ibu. Jadi dari sini mungkin paham ya, Mas Mr. X. Terus misalkan kalau orang mertua yang urgent, ya kita harus mendahulukan mertua, karena itu urgent dan tidak ada yang bisa menolong katakan selain kita di rumah itu, ya kita harus mendahulukan mertua. Ngomong dulu ke orang tua kandung, terus lalu ngomong ke istri, Pak, Bu, mohon maaf gini, yang atau mungkin mama atau mungkin bunda, mohon maaf gini, ini bapak kamu gini, jadi saya mendahulukannya. Nggak apa-apa, komunikasi yang baik itu adalah kunci kita bisa keluar dari masalah. Jangan meneng-menengan, jangan mendahulukan emosi. Mungkin saya gampang ngomongnya ya, tapi kalau melakukan mungkin sulit, karena saya belum pernah melakukan itu. Tapi berhubung nanya ya saya jawab, ini yang saya ketahui. Kalau makanya saya tadi di awal ngomong, lebih jelasnya tanya kepada yang sudah menikah atau sudah pengalaman, atau tanya ke Pak Ustadz, Pak Yai, guru-guru yang lebih pengalaman. Jadi ini bukan saya mengejas yang saya katakan ini benar, bukan, bisa jadi yang saya katakan salah. Makanya silakan cari referensi yang lain. Ini hanya sharing gitu teman-teman ya. Saya belum menikah soalnya. Jadi belum bisa mempraktekkan gitu loh. Jadi ini hanya teori saya. Dromos. Karena ini nggak jalan di dalam mobil, mau keluar ya. Jadi itu ya, Mr. X. Jadi mana yang didahulukan antara orang tua kandung, antara istri dan juga mertua. Kalau menurut aturan yang didahulukan adalah orang tua Anda, setelah itu istri Anda. Komunikasi yang baik. Tapi kalau misalkan yang lebih urgent adalah istri Anda, yang lebih urgent, yang lebih harus ditangani secepatnya segera adalah mertua Anda harus mendahulukan yang istri Anda atau mertua Anda dengan berkomunikasi dulu kepada orang tua, mohon maaf atau mungkin ngapunten dan sebagainya ya. Nanti setelah saya habis selesai urusan ini kelar, baru saya ke bapak ibu, kan gitu ya. Jadi tidak ada miskomunikasi, saling ada pengertian, diberitahu secara pelan-pelan bahwasanya aturannya seperti ini,
aturannya. Tapi kalau misalkan urgent ya kita bisa memilih opsi dengan cara yang baik tadi. Oke, gitu ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Mas. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf sekali kalau misalkan saya katakan ini kurang cocok atau kurang benar. Saya mohon maaf sekali karena saya hanya berbekal ilmu, karena saya belum praktek, saya juga belum nikah. Jadi ini bekal saya, ilmu yang sudah saya dapatkan dari ilmu, dari motivator saya, dari guru-guru saya dulu kan gitu, pada saat saya mencari ilmu. Benar tidaknya, wallahu alam, saya tidak bisa mengatakan ini benar. Silakan cari referensi yang lain. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi dan juga kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini, di share kalau bermanfaat, di like kalau suka. Oke teman-teman, di subscribe, jangan lupa di subscribe Setiawan Official. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.